Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, di video berikut ini adalah edisi spesial ya. Artinya saya ingin mereaction video dari saudara kita, channel Nasirus Sunnah, yang beliau spesial menyoroti, masa iya sih sekelas Hanif Alatos, menantunya Rizik Syihab, itu ngimami masih bisa dikoreksi itu. Ternyata ngimami sholatnya masih kacau ya. Kenapa kacau? Masih ada kesalahan. Seharusnya orang-orang yang katanya Habib, katanya cucu Nabi, itu ya bukannya tidak ada kesalahan ya. Semua manusia pasti ada kesalahan. Paling tidak kesalahannya minim lah ya. Ini ada beberapa kesalahan yang dikoreksi oleh channel Nasirus Sunnah ini. Nah, malah kalau kita nilai secara objektif ya, itu kiai-kiai pribumi kita itu jauh lebih bagus ya. Bacaan Al-Qur'annya, cara mengimami sholatnya, dan ini tidak tertutup ya, kita tidak perlu menutup mata bahwa faktanya penghafal Al-Quran itu kebanyakan dari kalangan pribumi loh. Anak-anak kecil kita sudah banyak yang bisa menghafal Al-Quran ya. Dan juga bacanya merdu, halus ya. Mana coba dari kalangan Habib-Habib kaum Balawi, anak-anak kecilnya mana yang pintar ngaji. Nah, ini fakta lagi. Kita ini kok melihatnya begini, Habib-Habib jarang yang naik haji ya. Betul nggak? Dan juga jarang yang mondok itu. Makanya kalau ceramah itu ngawur, selalu yang diceramahkan itu keunggulan nenek-nenek kakek-kakeknya mereka saja. Tidak pernah atau jarang sekali memuliakan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, atau minimal menceritakan kemuliaannya para sahabat Nabi ya. Ini jarang sekali. Yang ada hanya cerita khurafat, karomah bohong, yang kakeknya bisa memadamkan api neraka, kakeknya bisa menurunkan rata emas dari langit, kakeknya bisa membentak malaikat, ya. Terus yang nggak masuk akal, semuanya nggak masuk akal lah. Ini kibin-kibin memang ya maklum ya, otaknya mungkin tumpul atau kecil otaknya ya. Jadi nggak bisa membedakan mana khurafat, mana dongeng, mana ceramah agama yang benar. Untuk itu ayo kita saksikan bersama video reaction dari channel Nasirus Sunnah yang mengupas ternyata Hanif Alatos dalam mengimami sholat masih ada kesalahan. Untuk itu ayo segera kita menuju ke videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini agak nggak konsisten, teman-teman. Tadi sudah benar tuh di bagian pertama pada saat membaca Al-Fatihah, benar bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ketika akan membaca surah ini setelah Al-Fatihah kok panjang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman, ada kiriman link video. Setelah saya cek ternyata ini video ketika Hanif Alatos sedang menjadi imam sholat berjamaah. Ya entah mungkin sholat tarawih kah atau sholat biasa teman-teman. Nanti kita akan simak teman-teman, kemudian kita koreksi dengan cara yang objektif teman-teman ya. Kalau cerita khurafat mereka teman-teman tidak ada toleransi. Yang namanya khurafat adalah sebuah kedustaan, cerita-cerita dusta. Tapi kalau berkaitan dengan bacaan Al-Quran teman-teman, ya kita lihat ya, kalau memang ada yang keliru kita luruskan. Tapi kalau memang ya banyak benarnya juga, kita harus objektif, kita katakan benar. Nah, di video-video sebelumnya sudah pernah kita reaction misalkan bacaannya dari Pak Umar Hafiz, yaitu saya katakan secara makharijul huruf memang tidak jelas ya. Bahkan saya katakan ya itu bisa membuat para makmum yang ada di belakang tidak faham apa yang dibaca oleh Pak Umar Hafiz. Jadi ketika misalkan Pak Umar Hafiz salah membaca ayat, ya nggak bisa dikoreksi
oleh makmum yang ada di belakang. Jadi sekali lagi teman-teman ya, kita harus objektif dalam menilai ya. Thayyib. Coba kita simak videonya teman-teman ya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Stop dulu teman-teman ya. Sekali lagi, kita dengan cara objektif menilai sesuatu. Yang bagus kita katakan bagus teman-teman, yang salah kita katakan salah. Nah, kalau bagi saya pribadi teman-teman, kalau dari segi makhorijul huruf ya, pengucapan huruf-hurufnya ini sudah cukup bagus ya, terdengar jelas. Ya, huruf H-nya, H tipisnya dibaca dengan tipis, tidak ya dirubah dengan huruf H tebal. Ya, biasanya banyak imam yang seperti itu. Alham ya, bukan alham. Ya, di sini Hanif Alatos sudah cukup tepat bagi saya. Hanya saja di sini pada bagian ayat Maliki Yaumiddin ya, agak panjang huruf mimnya yang semestinya dua ketukan. Maliki Yaumiddin, tapi di sini dia bacanya Maliki Yaumiddin. Terdengar ya agak kepanjangan ya, seperti 3 sampai 4 ketukan teman-teman. Tapi kalau dari segi makhorijul huruf insyaallah ini baik teman-teman ya. Taib. Kita lanjut lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Sama di sini teman-teman agak panjang sedikit. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau iyanya sudah pas ya, di situ ada tasdidnya teman-teman. Biasanya ada imam yang bacanya lempeng. Iya gitu ya. Iya padahal ada tasdid di situ. Jadi harus ditekan ya. Iya ya. Jadi Hanif Alatos di sini sudah pas, tapi ya pengulangan lagi ya agak kepanjangan. Iyyaka na'budu wa seperti itu teman-teman ya. Kalau tasdidnya atau makhorijul hurufnya ini sudah tepat teman-teman. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Surah بسم الله الرحمن الرحيم. Nah, di sini agak nggak konsisten, teman-teman. Tadi sudah benar tuh di bagian pertama pada saat membaca Al-Fatihah, benar bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ketika akan membaca surah ini setelah Al-Fatihah kok panjang ya? Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut lagi. Qul ya ayyuhal kafirun. لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. Stop. Nah, di sini teman-teman, wala antum itu kan sebenarnya ikhfa hakiki. Ya, ada nun mati atau tanwin bertemu dengan beberapa huruf. Maka cara membacanya itu dengan cara disamarkan dan dipanjangkan sedikit. Jadi huruf ikhfa hakiki itu ada 15 teman-teman, kurang lebih sekitar 15. Ada huruf ta, ada huruf jim, ada huruf sin ya, kemudian dot, kemudian dha, ta, fa, qaf, kaf dan yang lainnya teman-teman. Ketika huruf tanwin atau nun sukun nun mati bertemu dengan 15 huruf tersebut, maka cara membaca huruf nunnya adalah disamarkan. Artinya nunnya tidak dibaca dengan jelas. Wala antum ya, jadi tidak dibaca wala antum ya. Di sini beliau tidak disiplin tajwid teman-teman, langsung dibaca wala antum ya, tidak ditahan dan kurang samar. Yang semestinya adalah wala antum, ditahan dulu ya, agak lama sedikit, bukan wala antum ya, bukan langsung seperti itu. Baik, kita lanjut lagi. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Nah, di sini juga teman-teman, di situ mim mati harusnya digunakan. Wala ana 'abidum ma harus ditahan dulu. Tapi di sini Hanif Alatos langsung los ya.
wala ana 'abidum ma 'abadtum. Ya, kalau makharijul huruf insyaallah ini sudah cukup bagus ya, tapi tajwidnya ini masih kurang konsisten ya, masih ya tabrak-tabrakan lah teman-teman ya. Lanjut lagi. ولا أنتم lagi nih. عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. Nah, lagi-lagi di sini teman-teman berulang lagi. Yang awalnya saya bilang tadi awalnya masih bagus ya secara panjang pendeknya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi di sini beliau mengulangi lagi. Seperti ketika membaca surah tadi, dipanjangkan bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini saya katakan teman-teman, dari segi tajwidnya ini, hukum-hukum tajwidnya ini kurang konsisten ya Hanifalato. Sebelumnya begini ya, berikutnya begini, agak berbeda-beda teman-teman ya. Kita lanjut lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Sama ya, diulang lagi. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman bacaan Al-Quran dari Hanifalato. Sekali lagi teman-teman ya, menilai sesuatu harus dengan cara objektif, bukan murni hanya berdasarkan kebencian. Kalau dari segi makharijul huruf, bagi saya pribadi, mungkin kalian setuju dengan saya, silahkan berkomentar, atau mungkin ada yang nggak setuju. Menurut saya cukup bagus teman-teman ya, pengucapannya jelas. Dari mulai huruf ha tipis misalkan, itu kan agak rawan, sering tertukar oleh beberapa imam. Ha yang harusnya tipis dibaca dengan ha tebal teman-teman. Jadi ada yang membacanya seperti ini, alham ya, alhamdulillah, yang semestinya adalah alhamdulillah. Nah, Hanifalatos di sini sudah tepat teman-teman ya. Apalagi penyebutan huruf ain ya, itu sudah cukup bagus sekali bagi saya. Hanya saja ya Hanifalatos ini, yang sepengetahuan saya teman-teman dari yang saya simak videonya, dia ini kurang konsisten di hukum-hukum tajwid ya. Ya wallahualam, apakah beliau ini ngerti? Ya mungkin ngerti teman-teman, tapi belum ya konsisten penerapannya ya. Contoh seperti panjang pendeknya, kemudian tadi yang saya katakan ya ikhfa hakikinya teman-teman, di mana nun mati atau nun sukun atau tanwin yang bertemu misalkan dengan 15 huruf, salah satunya yang dibaca tadi teman-teman, qul ya ayyuhal kafirun kalau tidak salah, di situ kan ada huruf nun sukun tanwin bertemu dengan ta. Wala antum, harusnya dibaca samar dan dipanjangkan atau ditahan. Tapi di sini Hanifalatos membacanya dengan los teman-teman. Jadi lolos dari hukum tajwidnya. Wala antum langsung dibaca seperti itu ya. Harusnya wala antum, nun sukunya atau tanwinnya dibaca dengan samar, tidak jelas artinya teman-teman, tidak seperti antum, tapi antum. Kemudian bibir sudah bersiap-siap di huruf berikutnya ya, misalkan nun tanwin atau nun sukun bertemu dengan huruf ta, berarti nunnya dibaca samar, mulut bersiap-siap di makharijul huruf ta. Begitu juga misalkan nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf fa misalkan, ya sama, nunnya dibaca samar, tidak terlalu jelas seperti an teman-teman, tapi dibaca an. Misalkan bertemu dengan huruf fa, maka bibir atau mulut bersiap-siap pada makharijul huruf fa. Anfa, seperti itu teman-teman ya. Jadi di sini ya koreksinya ya tidak terlalu fatal lah teman-teman.
karena ini tidak sampai merubah makna bacaan. Ya, yang bisa merubah makna suatu bacaan adalah ketika makharijul huruf itu berubah, teman-teman. Misalkan dari huruf zal, ya, dibaca dengan huruf zal misalkan. Atau misalkan apa? Lagi misalkan sin dibaca dengan sod. Ya, seperti itu bisa merubah makna bacaan Al-Qur'an, teman-teman. Tapi kalau panjang pendek misalkan, atau misalkan kurang tertib ya dari tajwid, ya sepertinya itu tidak merubah ya makna bacaan Al-Qur'an itu sendiri. Tapi ya harus sebenarnya teman-teman harus kita tertib ya, panjang pendeknya harus tertib dari hukum-hukum tajwidnya. Karena apa ya, hukum tajwid itu juga bagian dari ya satu kesatuan ya dalam bacaan Al-Qur'an, teman-teman. Di bagian pertama sebenarnya tadi sudah betul ya, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi di bagian Bismillah yang kedua ketika membaca surah, kok Bismillahnya dipanjangkan jadi Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu yang saya katakan kurang konsisten, teman-teman ya. Jadi sekali lagi teman-teman, kalau makharijul hurufnya insya Allah ini sudah cukup bagus ya, bukan berarti sempurna. Nggak ada yang sempurna, teman-teman ya. Sebagus-bagusnya imam, teman-teman, sefasih-fasihnya imam, teman-teman, nggak mungkin sempurna, teman-teman. Hanya Rasulullah yang pemilik kesempurnaan dalam hal membaca Al-Quran, teman-teman ya. Jadi sekali lagi teman-teman, yang saya simak dari bacaan Al-Quran Hanifalatos, kalau dari segi makharijul huruf ini sudah cukup bagus ya. Tapi dari segi tajwidnya, kemudian panjang pendeknya ini sepertinya masih perlu diperbaiki ya. Terkadang konsisten, terkadang berubah, teman-teman. Jadi kurang konsisten aja ya. Baik. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa kita share di video ringan kali ini, teman-teman. Insyaallah ya kita bertemu lagi di video berikutnya. Ini semoga bermanfaat. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.